Jamnya sekarang setengah 10, berarti selesai setengah 11. Oh iya, bener. Yo, jam mulai ini. Mau selesai jam 10 ya, Pak, selesai ya, Pak. Udah ya ke gue nih. Masih beri di ini apa lo terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama di ruangan ini di sekolah UPTD SDN Lanjak 1 dalam acara diseminasi budaya positif. Acara pada hari ini kami susun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, lalu acara yang ketiga yaitu acara inti diseminasi, acara yang terakhir penutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan pada acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan tunggal akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Lanjak 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafaat dari beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, izinkanlah saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Samsia. Saya kebetulan sebagai kepala sekolah di UPTD SDN Lanjak 1 ini. UPTD SDN Lanjak 1 ini merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dan SDN Lanjak 1 ini merupakan salah satu sekolah yang berada di desa atau termasuk sekolah pelosok yang ada di Kecamatan Tanah Merah. Tepatnya SDN Lanjak 1 ini berada di ujung utara dari Kecamatan Tanah Merah dan berada di ujung timur karena yang utara itu berbatasan dengan Kecamatan Geger, sedangkan yang timur berbatasan dengan Kecamatan Galis. Jadi SD Lanjak 1 ini bukan SD yang berada di kota, tapi berada di pelosok di ujung utara dan di ujung timur dari Kecamatan Tanah Merah. Untuk selanjutnya keadaan fisik di SDN Lanjak 1 ini. SDN Lanjak 1 ini hanya punya 3 ruang kelas, sedangkan untuk rombelnya ada 6.
tapi kelasnya hanya ada 3. 3 itu juga termasuk kantor karena tidak ada bangunan lain, hanya bergaris sederet 3 ruang kelas. Itulah keadaan di SDN Lantai 1. Itu satu kelas dibagi menjadi 2, satu ruangan dibagi menjadi 2 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, kelas 6. Juga dimanfaatkan untuk kantor, bukan kantor istilahnya, hanya tempat dibilang kantor kurang layak, jadi hanya ruangan yang dipakai untuk guru-guru berkumpul, hanya seperti itu. Itulah keadaan dari UPTD SDN Lantai 1. Sudah berada di pelosok, lokalnya hanya 3, dan ya keadaannya seperti mungkin kalau mau di video atau melihat, monggo silakan. Kalau Bu Eni nanti mau mengambil profil bentuk fisik dari SDN Lantai 1 ini, monggo. Nah, sedangkan personil atau personil dari SDN Lantai 1 ini yaitu ada 10 orang. 1 kepala sekolah, kebetulan saya sendiri. Terus 7 orang guru, 1 orang tenaga administrasi, dan 1 orang penjaga sekolah. Tapi Bapak Ibu, walaupun SDN Lantai 1 ini berada di pelosok ataupun dengan keadaan lokal yang hanya 3, ini tidak menutup atau tidak masih kami itu guru-guru dari SDN Lantai 1 ini masih mempunyai semangat juang untuk memajukan pendidikan khususnya yang ada di SDN Lantai 1 ini. Nah, ini terbukti dari alhamdulillah ya, salah satu dari guru di SDN Lantai 1 ini sekarang sedang mengikuti CGP atau calon guru penggerak khususnya angkatan 9, yaitu Ibu Eni Kuswati SPD. Nah, untuk ini mari kita memberi dukungan, memberi semangat, dan memberi motivasi pada Bu Eni Kuswati ini untuk tetap bisa memajukan pendidikan di SDN Lantai 1 ini, apalagi Bu Eni ini sekarang sedang mengikuti CGP. Nanti mengharapkan dari kalau Bu Eni ini sudah lulus dari CGP ada perubahan yang positif di SDN Lantai 1 ini, baik dalam pembelajaran ataupun dalam yang lainnya, seperti itu. Ini merupakan satu kebahagiaan ya dari SDN Lantai 1, walaupun ada di pelosok, ada di pedalaman, tapi gurunya masih mempunyai semangat, mempunyai inisiatif untuk bisa mengikuti program CGP yang diadakan oleh pemerintah. Nah, ini alhamdulillah dan selamat kepada Bu Eni Kuswati. Sebelumnya tepuk tangan untuk Bu Eni Kuswati. Nah, pesan kami Bu Eni, khususnya saya pribadi, nanti Bu Eni mudah-mudahan setelah lulus ilmunya bisa diterapkan di SDN Lantai 1 ini, baik pada guru-guru, teman-teman guru, dan pada siswanya, khususnya pada siswanya untuk pembelajarannya. Dan satu untuk Bu Eni, dari kami, maju terus, pantang mundur, harus semangat,
demi kesuksesan Bu Eni dalam mengikuti CGP. Mudah-mudahan hasilnya bermanfaat bagi kami semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong diganti Pak. Ajaran atau enggak? Ini potong yang ini. Jalan Pak. Di atas. Saya kelihatan ya. Semuanya kelihatan semua ya. Bisa di situ. Ya, bisa. Kalau kare panjang lebar pasti situnya. Oke, wes saya lanjut nanti saya potong di situ yang ini. Iya nanti dipotong. Sudah Pak, makan duduk. Yang fungsinya dulu. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Siti Samsia, Minister Pendidikan yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 9 UPTD SDN Lantai 1 Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya saya terima kasih, ternyata tadi sambutan Ibu Kepala Sekolah sudah mendukung saya sangat banyak. Itu lebih dari segala-galanya bagi saya. Juga dukungan teman-teman kepada saya dalam menjalani PGP atau program guru penggerak yang sedang saya jalani pada saat ini. Ini sudah berjalan sekitar 2,5 bulan. Jadi ini sisanya tinggal sekitar 5 bulan lagi. Jadi perjalanannya masih panjang. Namun di sini saya menjalaninya dengan alhamdulillah dijalani dengan lancar berkat dukungan teman-teman, Ibu Kepala Sekolah beserta siswa-siswi di UPTD SDN Lantai 1. Dan tak lupa teman-teman CGP seluruh Bangkalan. Terima kasih. Tadi saya sudah diberi selamat duluan, sebenarnya itu belum, tapi ini merupakan motivasi juga bagi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang saya cintai, saya hormati, terima kasih pada hari ini Bapak Ibu sudah mau belajar bersama saya dalam acara diseminasi modul 1.4 dalam materi budaya positif. Ini adalah merupakan tugas saya pada modul 1.4. Jadi apa yang saya pelajari di PGP itu dari modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 modul, jadi 1.1 sampai 1.4 itu yang saya dapat harus saya diseminasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Diseminasi itu apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah paham ini ya. Diseminasi itu adalah saya harus menginformasikan kepada halayak ramai apa yang telah saya dapat. Itu juga harus diinformasikan kepada teman-teman sejawat, rekan dan seluruh warga sekolah. Karena kenapa Bapak Ibu? Tadi Ibu Kepala Sekolah berkata bahwa setelah pendidikan guru penggerak ini saya harus ikut menerapkan di sekolah untuk memajukan sekolah di SDN Lantai 1 ini. Memang iya Bapak Ibu, memang harus seperti itu. Namun Bapak Ibu, kalau yang bergerak itu satu orang, misalnya kepala sekolahnya saja atau CGP-nya saja, itu tidak akan terjadi perubahan. Jadi yang bergerak itu harus seluruh warga sekolah juga harus, ibaratkan kita ada di dalam sebuah perahu Bapak Ibu. Kalau semua penumpang di atas perahu itu juga ikut mengayuh, maka pergerakannya juga akan cepat. Jadi seperti itu sekolah kalau dianalogikan Bapak Ibu. Jadi kalau seluruh warga sekolah itu bergerak, sekolah di desa pun tidak akan menjadi halangan kita untuk berubah. Tidak akan kalah dengan sekolah yang di kota. Jadi itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu.
Sebelum pada materi Bapak Ibu, kita pada tujuan pendidikan. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya benar Bapak Ibu. Mungkin selama ini cara kita mengajar kita cenderung memaksakan. Benar Bapak Ibu? Ya. Anak harus tahu ini. Kamu kenapa tidak pandai? Ibu berkali-kali menerangkan kenapa kamu tidak tahu juga. Kan seperti itu Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita yang harus mengikuti anak. Nah, mengikutinya bukan dalam artian kita menjadi budak anak. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau keinginan anak ini masih dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan, maka apa salahnya kalau kita ikuti? Kita tidak memiliki anak pintar tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah. Anak kita bodoh, anak kita tidak cerdas, murid maksudnya ya Bapak Ibu, itu tidak masalah. Itu tidak akan mengganggu masa depan kita. Yang menjadi masalah kalau kita membiarkan anak-anak tidak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi sejak lahir anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi di sini guru hanya bagaimana nanti memupuk anak itu supaya bisa berjalan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan dirinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus begini, harus begitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Budaya positif. Makanya Bapak Ibu, di sini ada materi budaya positif. Untuk membentuk anak-anak yang berkarakter itu ada di visi sekolah kita. Seperti kemarin yang kita diskusikan bersama pada pendampingan 2 dengan Bapak Heri, ada tuh visi sekolah. Itu harus dijalankan. Cara menjalankan otomatis kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif itu bisa kita contohkan seperti ada di situ gambarnya Bapak Ibu, membantu orang tua di rumah, beribadah setiap waktu, lalu berpakaian seragam sekolah. Itu Bapak Ibu contoh, dan banyak lagi contoh yang lain. Dan saya yakin di murid kita di sekolah ini sudah menjalankannya. Mereka sudah berdoa sebelum pelajaran dimulai ya Bapak Ibu. Lalu saling tangan ke Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Mereka sudah menyapa, sudah tersenyum pada Bapak Ibu, guru bersopan santun. Tetapi itu tidak semua murid seperti itu Bapak Ibu, karena memang manusia itu kan diciptakan berbeda. Disitulah tugas kita supaya bagaimana nanti murid kita itu biasa membudayakan hal-hal yang positif. Jadi itu Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Pembelajaran kita hari ini ada 7 yang harus saya sampaikan, yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita pada yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma ini aslinya Bapak Ibu, paradigma itu pendapat atau pandangan kita, cuma bahasa kerennya kita bikin paradigma biar kelihatan pintar begitu. Tidak Bapak Ibu, ini memang bahasanya memang seperti ini. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya begini Bapak Ibu, sekolah itu adalah tempat belajar. Kita harus menciptakan suasana yang aman. Suasana yang aman itu banyak. Mereka senang ada di kelas. Seperti sekarang ini kipasnya sudah ada 2 ya Bapak Ibu, sudah tidak kepanasan. Ini adalah salah satu bukti bahwa di sekolah kita itu
menciptakan suasana yang nyaman di tempat belajar. Jadi analoginya begini Ibu, bagaimana anak bisa belajar dengan nyaman kalau suasananya panas, lalu tidak terancam. Misalnya dulu saya pertama ada surat nih ya Bapak Ibu, dia sering datang ke sini mengganggu murid-murid. Jadi anak-anak ketakutan. Jadi itu membuat ancaman juga bagi anak-anak. Bagaimana mereka belajar dengan tenang kalau masih ada orang yang kurang ini ya Bapak Ibu, yang mengganggu anak-anak. Tapi alhamdulillah itu sudah diatasi dengan baik, dengan komunikasi pihak sekolah dengan warga setempat. Jadi begitu Bapak Ibu. Maaf, mungkin surat itu bisa dijelaskan apa artinya, sedikit dijelaskan. Surat yang Ibu tadi ada surat itu. Oh iya. Di sini Ibu Suratmi itu adalah kurang apa namanya? Saya bilang kurang apa? Apa ODGJ. Iya. Ya, itu jadi itu yang sering datang ke sekolah. Jadi ketika anak belajar, ibu ini sering ke sekolah, dia mengganggu. Kadang-kadang anak-anaknya, namanya anak-anak ya usil ya ibu. Ya, jadi dia sering mengganggu ibu ini. Jadi otomatis dia kadang-kadang melempar, tinggal anak berlarian ke sana kemari. Jadi itu yang dulu terjadi di sekolah kita. Tapi alhamdulillah ini sudah diatasi dengan baik dan itu sudah tidak ada kejadian lagi seperti itu di sekolah kita. Ya Bu Is tidak tahu ya Ibu sudah tahu ya. Ya bersyukurlah Ibu tidak tahu. Ya ini yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Lalu ini Bapak Ibu ada sebuah permainan. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu permainannya. Nanti kita laksanakan bersama-sama. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah melepaskan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Maksudnya begini, Bapak Ibu buat cari kelompok dua ya. Nanti yang satunya bertindak sebagai A, yang satu bertindak sebagai B. Yang bertindak sebagai A ini nanti kepalkan tangannya sekuat tenaga, kepalkan. Lalu yang B ini menyuruh si A, ya benar Ibu, menyuruh si A membuka. Ini tergantung si A, yang punya tangan kan si A. Si A membayangkan bahwa di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat rahasia dan tidak boleh diketahui siapapun. Nanti terserah si A ini dia mau membuka atau mau tidak membuka. Tetapi si B juga punya cara-cara tersendiri bagaimana caranya supaya si A ini mau membuka. Jadi boleh menghardik, boleh mengancam. Nanti kamu kalau tidak dibuka, pulangnya saya kompresin sepedanya gitu misalnya ya Bapak Ibu. Nanti di akhir permainan ini saya akan bertanya Bapak Ibu, kenapa yang membuka, kenapa alasannya, dan yang tidak membuka alasannya kenapa. Begitu ya Bapak Ibu? Iya Ibu. Misalnya si A yang mengepalkan tangan, si B yang jadi berusaha untuk membukanya. Nah, apa si B ini bisa melakukan kekerasan terhadap si A? Misalnya memaksa tangannya sampai dipukul sampai apa gitu biar dibuka. Kalau di situ kan hanya membujuk, menghardik, itu kan dengan apa ya? Dengan kata-kata atau gitu. Apa bisa si A ini melakukan kekerasan biar tangannya itu bisa dibuka gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu, pertanyaannya
detail ya. Ya sebenarnya ini kalau kita tidak jeli itu orang akan salah persepsi. Di situ memang tidak ditulis aturannya. Sebenarnya Bapak Ibu ketika kita menyuruh si A itu untuk membuka tangan, kita tidak boleh menyentuhnya sama sekali ya. Jadi kita hanya bisa menyuruhnya dengan kata-kata. Itu sepinter-pinternya kita bagaimana supaya teman kita itu mau membuka tangannya. Mau berkebalikan nanti Bapak Ibu, maksudnya si A jadi si B, lalu si B jadi si A. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Pas ini ya anggotanya 1, 2, Bu Sam dengan Bu Dia, Bu Rahel dengan Bu Yesi, lalu Bu Iis dengan saya, ya. Lalu Pak Subaidi dengan Pak Master, ya. Ternyata Bu Iis semangat dengan saya, sudah senyum-senyum, ya. Ya mari Bapak Ibu kita praktek 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, siap. Apa terlalu Pak? Terlalu lama? Ya. Ya. Kalau Baik. lama 3 menit saja bukan. Ya. Ya karena ini prosesnya tidak bergantian Bapak Ibu, boleh bersamaan, boleh bareng bersamaan. Silakan Bapak Ibu ya. Berdiri apa di bangkunya? Apa di bangkunya saja? Gimana? Bu? Kalau di bangkunya tidak kelihatan Bu, mungkin bisa. Oh iya boleh berdiri ya. Nah baik, silakan berdiri Bapak Ibu. Ya rasanya tidak enak juga kalau duduk. Iya, Bu Iis mungkin di depan, karena Bu Iis Bisa di situ di sini saya. Pak kok pakai pilihnya. Ya, siapa yang mau jadi ini dia? Bapak Ibu ya, di sini lah Bapak. Kan bisa gantian. Ya Bu Iis mau jadi apa? Saya mau jadi yang mengepalkan tangan. Oh iya. Ya. Ayo. Gak mau Luis, berarti kurang kayunya kurang. Ayo. Iya. Kok semerayu naik bulan? Iya, terserah kamu yang jadi yang kurang dari B. Nanti kan bergantian itu. Ayo Bu Dia, ada apa di tangannya itu? Ada dong. Ayo Bu Is, nanti kalau sampai buka tangannya, sampean saya kasih yang Barang yang aneh. Tidak bisa. Ayo Bu Dia. Switch off. ayo panas tuh, dibuka tangannya pas. Ayo di, coba di dalamnya ini isi apa itu di? Ayo coba dibuka loh. Ayo buka. Bu. Nanti saya akan kasih barang yang sesuai dengan kalau bisa dibuka. Ya. Ayo Bu Is, nanti saya bawa jalan-jalan. Bagaimana Bu Is? Oh, belum. Masih ini berada di dalam tangan saya. Bu Is dinyatakan ayo. Ayo Bu Dia, nanti kalau Bu Dia buka, saya bawa makan-makan loh hari Sabtu ini ada undangannya. Ayo bisa dibuka Bu Dia. Kalau ini lebih anu lagi mau enggak? Apanya lebih permintanya? Ya boleh apa? Makan-makan, Mas bungkus. Misalnya makan di sana dibungkus. Coba dilihat ada apa? Ternyata yang dipegang Bu Dia tidak ada apa-apanya. Saya ternyata sudah janji mau memberi makan-makan hari Sabtu. Ini Bu Is gak mau buka-buka, Bu Is katanya saya merayunya kurang. Beda Sama sesuai Pak Subaidi dengan- kan. Bisa bilang lagi nih gue nih, mungkin tidak Kurang apa ya, Bu? Desi. Tapi tidak dibuka. Supaya bisa dibuka ya. Ayo di, kamu mau apa di? Itu Bu Dia sudah mau membuka
dengan berakhir. Tidak tetap digenggam. Tetap digenggam katanya Bu Eni. Jadi dikat ini ya. Nanti alasannya kalau dibuka. Ya, saya dikasih ada makan-makan tadi. Terus yang ditutup Bu. Kemarin kita Iya. Wih, Bu ini tidak menarik yang dijanjikan. ya, Mas Bedi. Aku tadi karena ada membuka, katanya benar gak? Kurang berharga gitu. Pastor kurang menarik. Kenapa ya? Oh, saya banyak beli. Ya, beda sekarang. Ya, nanti saya tanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas game tadi itu game kecil tapi itu sebenarnya maknanya besar Bapak Ibu. Tadi ada teman yang sudah membuka, ada ya teman yang masih menutup tangannya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu kepada yang membuka gitu. Saya tanya alasannya kenapa ya Ibu ini mau membuka tangannya. Silakan Ibu. Masih Bapak Terima kasih. Saya tadi membuka karena saya diiming-imingin makanan yang besar. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dia. Lalu berikutnya tadi ada teman yang masih menutup tangannya. Kira-kira kenapa Ibu tangannya tidak mau dibuka? Karena ada rahasia. Karena saya tidak mau membuka karena ada rahasia penting. Iya, ada rahasia penting ya. Sekarang Bu Iis, tadi Bu Iis pasangannya dengan saya berkali-kali Bu Iis tetap tidak membuka tangannya. Kenapa ya Bu Iis? Karena menurut saya apa yang dijanjikan Ibu Eni itu tidak menarik sama sekali. Iya benar, berarti sayangnya kurang memberi iming-iming yang bagus ya tadi karena iming-imingnya bisa bagus maka Bu Dia membuka tangannya. Yang terakhir ini cowoknya dua. Tadi Pak Subedi yang menjadi si A. Kira-kira Pak Subedi kenapa tidak mau membuka tangannya Bapak? Saya tidak mau membuka karena ini bersifat kekurangan saya. Iya, terima kasih. Nah, kata Pak Subedi ada rahasia yang bersangkutan dengan pribadi Pak Subedi, makanya dia tidak mau membuka tangannya. Padahal saya lihat tadi Pak Masud usahanya sudah maksimal ya, tapi ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kita punya alasan masing-masing kenapa kita ini tidak mau dikontrol orang. Manusia itu adalah manusia yang bebas merdeka. Dia tidak mau orang berkata ini harus diikuti. Itulah manusia Bapak Ibu. Sama seperti murid kita seperti itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Dr. William Glasser, saya juga tidak kenal ini Bapak Ibu. Nah, ilusi kontrol. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Benar Bapak Ibu. Tetapi ilusi guru mengontrol murid itu iya. Kita seolah-olah mengontrol murid, padahal tidak Bapak Ibu. Murid itu sudah punya pendapatnya sendiri, walaupun dia anak-anak. Di hati, di nalurinya itu dia sudah punya pendapat sendiri, walaupun itu kelihatan tidak benar, tapi sebenarnya mereka punya pendapatnya sendiri. Jika misalnya kita berkata begini ke murid, duduk, ayo belajar. Nah, lalu murid mengikuti arahan kita. Itu Bapak Ibu, sebenarnya murid tidak sedang mengikuti kita, tetapi murid mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, makanya dia mengikuti instruksi dari Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ini juga ilusi Bapak Ibu. Kita sering berpandangan bahwa penguatan positif. Apa itu penguatan positif? Kita begini ke murid, si A misalnya, si A pandai sekali hari ini,
lalu sering memuji si A, sering memuji murid, itu positif Bapak Ibu, tapi belum tentu efektif. Karena ini murid ketika kita sering dipuji, maka itu akan ada ketergantungan bahwa perilaku yang dia lakukan itu karena pujian, jadi kurang efektif dan bermanfaat. Kalaupun itu kelihatannya nanti, oh anak ini kalau dipuji dia tidak nakal gitu, tapi itu kurang efektif Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak Bapak Ibu, juga tidak, bukan tidak benar, tapi kurang tepat juga. Kalau kita misalnya ada murid melakukan kesalahan, lalu kita kritik, kamu selalu tidak mengerjakan tugas, kamu tidak malu ya orang tuamu menyekolahkan sini, begitu ya. Yang sering kita bilang kan begitu ke murid, saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ternyata itu tidak menguatkan karakter, tetapi cenderung membuat anak ini minder. Jadi di dalam nalurinya dia melakukan pemberontakan. Dia tidak berani mengeluarkan Bapak Ibu. Jadi begitu. Jadi kritik yang membuat orang lain bersalah itu belum tentu jalan yang terbaik untuk menertibkan anak-anak. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, yang guru antara guru dan murid, tentu yang orang dewasa itu guru Bapak Ibu. Sama dengan orang tua. Kita sebagai orang tua atau guru kadang-kadang merasa berhak, saya ini guru, saya yang harus mengatur kamu dan kamu harus mengikuti saya. Itu sebenarnya persepsi yang kurang tepat Bapak Ibu. Selama ini kita berpandangan seperti itu, padahal sebenarnya itu adalah ilusi Bapak Ibu, tetapi kita tidak menyadarinya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Disiplin positif. Kita sudah pada materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin Bapak Ibu? Mari kita lihat. Ada di sini. Bu Iis mau membacakan untuk saya, silakan Bu Iis. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Iya, terima kasih Bu Iis. Suaranya enak ya Bu Iis? Iya. Pernah ikut ikrar ya Bu Iis? Ya nanti tahun depan ikut ikrar, mudah-mudahan menang. Oh bulan depan ya Bu ya. Iya benar kan? Berasal dari bahasa Latin disciplina. Cantik sekali namanya disiplina, yang artinya belajar. Benar Bapak Ibu. Disiplin yang sering kita persepsi disiplin kita biasanya itu adalah murid harus diam, tegak, tidak boleh ini, tidak boleh itu disiplin yang kita. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Orang ini dikatakan di sini dengan ketidaknyamanan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau sudah kata kamu harus disiplin, jadi muridnya ini sudah tidak nyaman rasanya, sudah harus begini dulu, harus begitu. Nah, padahal Bapak Ibu, disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu bukan kita mendisiplinkan murid Bapak Ibu, tetapi disiplin itu artinya lebih datang dari kita. Kita sebagai guru, kalau kita disiplin harus tahu sadar bahwa oh ini loh saya guru, ini loh yang harus saya kerjakan, ini loh yang tidak boleh saya kerjakan, ini yang tidak pantas saya lakukan untuk murid, ini yang harus saya lakukan untuk murid. Makanya di sini kita harus, memang benar Bapak Ibu, kita memerintah diri kita sendiri, namun mengontrol diri kita sendiri itu harus pada lingkup nilai-nilai yang kita hargai. Makanya nilai-nilai yang kita hargai ini kayak kita kasih tanda merah bahwa apapun perilaku murid, guru dan lain sebagainya itu boleh, asalkan dia
masih dalam lingkup nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung dan tanpa diperintah orang lain. Apa nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu? Yang kita tahu kan hormat, menghargai, tolong menolong dan lain sebagainya secara universal seperti itu bahwa nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu itu adalah nilai yang kita hargai. Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi karena kita di sekolah Bapak Ibu, otomatis kita harus punya tujuan. Kita mau muridnya kita seperti apa, nilai-nilai yang kita hargai itu seperti apa. Nah, kita adalah yang kita mau murid kita adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini murid kita mungkin sudah menerapkannya Bapak Ibu. Saya sudah tidak khawatir karena mereka madrasah. Mereka sudah sholat. Ini saya tahu kalau saya sering nanya karena sholat di rumah mereka sudah sholat, membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Lalu setelah beriman apa Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Iya benar, berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu menyapa Bapak Ibu dengan sopan, berkata-kata. Tapi mungkin masih ada anak-anak yang memang belum seperti yang kita harapkan, dan itu menjadi tugas kita bersama nanti Bapak Ibu. Lalu lalu apa Bapak Ibu? Berkebinekaan global, artinya murid harus mau berteman dengan siapapun, tidak pandang bulu, yang kaya dengan yang kaya. Ini tidak pas. Harus semuanya mau berteman. Kalau kita menyuruh muridnya begitu, otomatis gurunya juga harus seperti itu Bapak Ibu. Lalu berkebinekaan global. Setelah itu gotong royong, artinya kita sudah menerapkan kerja bakti di sekolah. Itu sudah sedikit kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Lalu mandiri, artinya Bapak Ibu murid tidak disuruh pun dia mau belajar. Ini yang maksudnya mandiri. Sama seperti kita, guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat katanya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu kreatif, jadi kreatif melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Lalu yang terakhir ada lagi Bapak Ibu, bernalar kritis. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Bernalar kritis misalnya ada temannya dipukuli, jadi tanpa disuruh pun dia sudah berpikiran, saya harus melaporkan ini ke Bapak Ibu dulu. Karena si A dipukul oleh si B, saya harus lapor ini supaya ini tidak berkelanjutan. Itu artinya bernalar kritis. Contoh kecil Bapak Ibu, tanggal 22, tanggal 24 kita itu berpakaian seragam khusus. Tidak tanpa dikasih tahu, misalnya kita tidak mengumumkan anak-anak besok tanggal 22 harus pakai busana muslim. Tanpa kita seperti itu, anak-anak kalau sudah bernalar kritis pikirannya sudah begini, oh besok tanggal 22, jadi saya harus pakai busana muslim nih. Jadi besoknya dia langsung berbusana muslim tanpa bertanya, karena memang sudah kebiasaan, jadi tidak perlu lagi bertanya dan bertanya terus ya. Jadi itu maksudnya bernalar kritis Bapak Ibu. Nah, kita lanjut pada materi yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Iya benar Bapak Ibu. Setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anak kembar siam pun kebutuhannya juga tidak sama. Pasti semuanya berbeda. Ada 5 di sini. Survival, ada power, belonging, fun, freedom. Kita dari survival dulu. Ini kebutuhan makan dan minum. Jadi semua orang ini pasti perlu makan, kebutuhan pokok, rumah, pakaian dan lain sebagainya. Tapi ini semuanya penting Bapak Ibu. Ini ada di dalam diri manusia ini dan tidak bisa dipungkiri, kecuali seperti Ibu tadi yang ODGJ ya, itu baru kebutuhannya nanti ada yang tidak ada. Jadi kalau orang-orang kebutuhannya itu ada yang timpang, ada yang tidak terpenuhi, maka ada perilaku yang akan menyimpang karena ada hal yang kurang di situ. Itu pasti filosofinya begitu Bapak Ibu.
Ya seperti tansin itu ada hal-hal yang kurang di dalam dirinya, tapi itu akan menjadi tugas dokter psikolog mungkin ya Ibu. Kita hanya di sini memfasilitasi bagaimana supaya dia bisa berinteraksi dengan baik dan dengan teman-temannya begitu ya. Selain makan Bapak Ibu, kita perlu belonging, ini artinya cinta. Siapa sih orang yang tidak perlu cinta? Semua orang perlu cinta, cinta ibu, cinta teman, cinta dari perlu diterima di lingkungannya. Alangkah tidak bahagianya kalau ada satu orang dikucilkan, itu maka kebutuhannya ini akan berkurang, makanya akan ada perilaku yang tidak sesuai dengan ekspektasi begitu katanya Ibu. Jadi manusia itu perlu diakui keberadaannya, perlu diterima oleh lingkungannya itu Bapak Ibu. Lalu power Bapak Ibu, secara tidak sadar kita itu siapapun perlu ini pasti butuh power itu apa? Kekuasaan. Jangankan orang dewasa, orang seperti contohnya saya mengajar di kelas 6, dia kelas 6 sudah merasa mentang-mentang dia sudah menjadi kakak kelas, lalu adik kelasnya dia tidak mau kalau ada hal-hal yang dilangkahi begitu. Jadi karena dia merasa, oh saya sudah besar, paling besar, saya punya kekuasaan. Jadi kebutuhan orang itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kita yang seperti itu, mereka perlu dimaklumi juga karena memang kebutuhannya mereka seperti itu. Mereka butuh diakui bahwa saya bisa gitu Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kesenangan Bapak Ibu. Ini perlu kesenangan, setiap orang itu perlu kesenangan. Ya Bapak Ibu. Contohnya saya pun seorang guru Bapak Ibu. Kalau di rumah itu sering main game juga Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang tidak suka jalan-jalan? Suka semua. Makanya Bapak Ibu. Iya makan-makan kesenangan. Karena itu kebutuhan kita Bapak Ibu. Lalu freedom. Apa ya freedom Bapak Ibu? Iya kebebasan. Kebebasan manusia itu juga butuh kebebasan. Kebebasan kan tidak manusia mana yang mau kamu harus begini, tidak boleh begitu, tidak mau secara. Kalaupun mau itu seperti tadi kata Budi ya diiming-imingi, tapi itu yakin tidak akan bertahan lama. Setelah selesai makan yakin dia tidak mau membuka tangannya lagi ya. Iya, jadi manusia ini 5 ini kebutuhannya Bapak Ibu semua. Coba nanti Bapak Ibu di rumah, oh iya saya perlu dicintai, perlu kebebasan dan lain sebagainya. Baik itu Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Saya minta tolong Bapak Subaidi untuk membacakan kasus ini ya Bapak. Silakan Bapak. Ibu Eni guru kelas 6 di SD Landes 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta. Maka siang mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Eni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kenapa Agus melakukan itu? Ya, itu masalahnya. Ini contoh kasus Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita kan tidak ada ya, karena tidak bawa bekal mereka. Ini contoh kasus. Kira-kira kalau ada kasus seperti di sekolah Ibu Jenny, apa yang sebenarnya apa yang akan Anda lakukan? Anda bisa jawab Bu Ibu? Ya Bu Yesi. Lalu menurut Anda kenapa Agus melakukan itu? Mungkin karena ibunya sibuk, Ya bisa sehingga tidak bisa menyiapkan bekal. bekal. Ya benar. Ada lagi? Mungkin pendapatnya juga beda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin dikasih uang jajan, uang sabu. Ya, kurang ya begitu ya. Mari kita lihat alasannya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, dalam konteks disiplin positif sebaiknya Ibu ini mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh
Agus. Jadi banyak, mungkin Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu kan kebutuhan survival atau kebutuhan makan dan minum. Lalu yang kedua, teman Agus jadi perhatian kepada Agus. Ya kan, jadi seperti ini Agus merasa dikasihani. Oh, kasihan Agus tidak bawa bekal, jadi dia perlu cinta. Jadi kalau dia melakukan seperti ini, dia juga perlu cinta. Mungkin ya Bapak Ibu. Nah, kan kita tidak tahu alasannya masing-masing gitu. Lalu yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi kekuasaan di sini, aku ingin diikut. Saya paling besar. Ini contohnya sudah yang paling besar dimakan ayam Bapak Ibu. Nah, lalu ini jadi supaya temannya ini takut kepada Agus, jadi dia mengambil dengan paksa. Lalu yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ya, jadi anak kalau mengganggu anak yang lain, ini sebenarnya mereka kadang-kadang bersenang-senang. Mereka senang ketika melihat temannya menangis, ketika melihat temannya jengkel karena diolok-olok. Kadang-kadang anak-anak senang tanpa alasan apapun maksudnya. Mereka mengganggu temannya. Nah, lalu Agus hanya iseng dan dia menikmati, ya ini maksud saya ya, kesenangan ini yang melihat ekspresi temannya yang ketakutan itu kadang-kadang ada anak yang senang seperti itu. Makanya kalau ada masalah seperti ini kita tanyakan dulu Bapak Ibu apa masalahnya. Lalu kita lanjut Bapak Ibu, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku murid siapapun, karena kita guru otomatis persepsi kita adalah murid. Untuk menghindari ketidaknyamanan, ya perilaku apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Motivasi perilaku kita itu ada 3. Misalnya seperti sholat Bapak Ibu, kita melakukan sholat yang nomor 1 ini kita analogikan pada contoh yang paling enak ya, sholat kita lakukan tiap hari. Kita lakukan karena kita takut dosa. Ada yang seperti itu Bapak Ibu, takut ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti kalau saya tidak sholat, saya dapat hukuman masuk neraka. Itu, ini perilaku yang pertama, motivasi eksternal. Jadi motivasinya dari luar Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan. Kalau kita sholat nanti dapat masuk surga. Ini apa? Motivasi kita begitu. Saya mau sholat, nanti saya masuk surga. Ini masih motivasinya sebenarnya masih motivasi eksternal, ingin mendapatkan imbalan. Contohnya seperti Budia tadi ya, ingin, itu masih motivasi dapat imbalan. Lalu yang ketiga, menghargai diri sendiri. Ini perilakunya sudah dari internal Bapak Ibu. Dia sudah tidak takut hukuman, sudah tidak takut imbalan apapun. Jadi kalau kita sholat itu yang kita lakukan itu benar-benar rahmatan lil alamin. Saya sholat, saya ini waktunya saya sholat, saya harus sholat. Sudah tidak mikir apakah nanti saya dosa melakukannya, apakah dapat apa setelah. Sudah tidak seperti itu, sudah timbul dari diri kita sendiri. Misalnya kita guru nih Bapak Ibu, otomatis kita guru itu dari awal kita sudah punya, saya ingin jadi guru. Memang iya Bapak Ibu, motivasi kita itu masih imbalan, masih ingin mendapat gaji. Kalau itu Bapak Ibu, bagaimana dengan guru yang gajinya kecil tapi mereka tetap mengajar? Otomatis ada guru-guru yang memang sudah niat untuk memberikan ilmunya kepada murid-murid. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sebagai guru motivasinya sudah harus yang nomor 3 ini Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang ini sulit kita jalani, tapi kita harus tetap berusaha di nomor 3 Bapak Ibu. Karena minat orang orang itu kan hatinya orang itu kan berubah-ubah ya Bapak Ibu. Ya jadi itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini Bapak Ibu ada kasus lagi. Boleh saya minta tolong Bu Rahel untuk membacakannya? Kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. 1. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? 2. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, terima kasih Bu Rahel. Jadi bagaimana Bapak Ibu kasus ini nomor 1? Apakah setuju Bapak Ibu kalau melihat tindakan Pak Seno? Tidak, Bu. Tidak setuju. Saya, Bu. Karena kasihan anaknya nanti malu gitu. Kalau disuruh berdiri di depan. Ya, silakan. Saya kurang setuju, Bu. Karena kalau anak-anak sudah berdiri di depan itu sambil diolok-olok sama temannya, takut anak itu nanti tidak mau masuk sekolah lagi. Karena mungkin dia sering tidak mengerjakan PR itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Ya. Saya berdiri saja ya Bu, Iya, mungkin silakan, biar Bu. lebih jelas gitu. Kalau menurut saya pribadi, itu sebenarnya menghukum Pak Seno seperti itu, mungkin kalau menghukum tidak masalah gitu, tidak apa-apa karena kita mempunyai seorang guru itu berbeda-beda lah gitu. Ada yang senang memberi hukuman atau ada yang senang lebih terdahulu kita panggil, kita beri nasihat. Kalau saya pribadi, saya kurang setuju. Karena apa? Karena ini mengingatkan pengalaman pada diri saya sendiri. Saya waktu itu duduk di bangku SMA kelas 2, pas mengalami kejadian seperti ini. Pas memang pelajaran matematika, waktu itu gurunya juga laki-laki, tapi bukan Pak Seno, tapi Pak Holili namanya, nah, gitu. Nah, waktu pelajaran matematika sebenarnya bukan pas pelajaran, waktu istirahat, kebetulan bel masuk. Tidak apa-apa ya, saya cerita dulu pengalaman ini, mungkin nanti buat ibu-ibu bisa untuk lebih lebih kedepannya itu lebih bijaksana dalam memberikan, kalau ada kasus seperti ini, memberikan hukuman atau konsekuensi pada siswanya. Nah, pas kebetulan bel berbunyi masuk, saya masih asik memang bercanda dengan teman-teman saya. Saya tidak tahu kalau guru matematika itu datang. Pas kebetulan guru matematika itu melihat saya yang ada bangku jatuh. Sebenarnya yang menjatuhkan itu bukan saya didorong oleh teman saya. Nah, sehingga saya yang lebih dekat dengan kursi, akhirnya kursi itu jatuh. Nah, dilihatnya oleh guru saya itu, saya yang mendorong kursi. Akhirnya saya diberi hukuman. Memang kalau menurut saya itu sinis hukumannya. Saya disuruh maju ke depan kelas sambil mengangkat kursi. Hampir 15 menit. Kalau tidak salah lebih 15 menit. Aduh, memang seperti ini. Alangkah malunya saya. Terus teman-teman sudah semuanya, saya sebenarnya sudah memberi pembelaan pada guru itu. Bukan saya Pak, saya itu didorong oleh teman saya, jadi tidak sengaja karena bangku itu memang terdorong oleh saya, tapi saya niatnya bukan mendorong, tapi saya didorong oleh teman saya, jadi tersenggol. Tapi guru saya itu tidak mau mendengar alasan dari saya, karena yang dilihat saya memegang kursi, akhirnya jatuh. Nah, itulah hukuman yang diberikan pada saya.
hukuman itu menimbulkan trauma yang begitu besar khususnya pada diri saya. Mungkin juga bukan hanya pada saya ya, mungkin pada anak-anak yang lain. Kan kita itu sebagai siswa itu berbeda-beda. Ada yang memang setelah diberikan hukuman di luar itu sudah tidak terpikirkan, cuek gitu. Bilang kemarin tadi saya sudah dihukum, tidak ada usah dipikirkan. Tapi bagi saya sendiri hukuman itu terus membekas, jadi trauma pada saya. Dan efeknya itu sangat negatif karena itu menimbulkan rasa dendam pada diri saya terhadap guru matematika tersebut. Nah, jadi hukuman yang memang yang misalnya seperti maju ke depan dicemooh sama teman-teman, ini sebaiknya jangan dilakukan ya Bapak Ibu, karena ini akan menimbulkan efek yang begitu kurang baik pada diri siswa. Apalagi kita ini berada di lingkungan siswa tingkat SD, sedangkan waktu itu saya sudah tingkat SMA dan itu mungkin kan beda. Kalau tingkat SD ini akan terus nanti traumanya itu akan semakin panjang karena dari SD masih ada SMP, ada SMA. Sedangkan saya waktu itu SMA kelas 2, jadi 1 tahun saya memendam rasa dendam pada guru matematika saya itu. Dan ini terbawa terus bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi di luar lingkungan sekolah itu terbawa. Kebetulan rumah saya di pinggir jalan, sedangkan guru itu dari Bangkalan ke Belega. Jadi dia pakai sepeda motor. Saya kebetulan waktu itu jualan tapi sudah lulus, sudah beberapa tahun kemudian itu saya ingat, ini kan guru matematika saya yang dulu menghukum saya. Dia mau beli bensin, saya bilang nggak ada, gitu. Akhirnya nggak ada bensinnya Pak. Jadi dia lupa, tapi saya masih ingat, gitu. Ini guru yang menghukum saya dulu. Saya dipermalukan di depan teman-teman saya. Saya tidak bersalah, tapi saya dipermalukan. Akhirnya tidak ada Pak bensinnya. Nah, guru itu akhirnya menonton sepedanya sampai cari ke tempat orang yang jualan bensin tadi gitu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu, hukuman ini menurut saya tidak setuju gitu ya, karena menimbulkan efek negatif dan bisa menimbulkan trauma pada diri anak dan juga bisa menimbulkan rasa dendam. Mungkin seperti itu. Ini saya cerita pengalaman diri saya sendiri gitu. Ya, terima kasih Ibu. Jadi ini menginspirasi kita bahwa nanti kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, hati-hati Bapak Ibu, karena yang kita lakukan kepada anak murid kita sekarang ini akan terekam beberapa tahun kemudian, 20 tahun sampai sekarang bisa berumur berapa, beliau masih ingat baik guru itu akan terekam. Jadi alangkah baiknya kalau kita diingat sebagai guru yang menyenangkan, otomatis. Tapi Bapak Ibu, menyenangkan artinya tidak membuat murid terlalu kata orang langka kepada kita, begitu maksudnya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Lalu ada yang setuju? Tidak ada ya Ibu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada skema tapi tidak perlu ini. Mari kita berlatih Bapak Ibu. Seorang guru itu harus membedakan kapan harus menghukum, kapan harus memberi konsekuensi. Hukuman itu sebenarnya bukan tidak baik Bapak Ibu, tapi kalau sudah sesuai dengan porsinya maka itu juga harus dijalankan. Kalau hukuman tidak ada Bapak Ibu, maka bagaimana dengan pencuri yang mencuri lalu itu kan harus ada Bapak Ibu. Tapi kalau di sekolah mungkin tingkat kriminalitasnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Paling buruk ya bullying mungkin ya Bapak Ibu. Mari kita berlatih bersama-sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu?
Ya, konsep. Nanti jawaban Bapak Ibu dikunci dulu, disimpan dulu di dalam materi, boleh dilontarkan. Lalu yang membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, boleh dijawab ya Ibu, Bapak Ibu. Boleh menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Mari kita lihat jawaban yang benar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang koreksi. Kira-kira ada jawaban berapa Bapak Ibu yang salah? Benar semua ya Bapak Ibu? Iya, benar semua. Yang benar ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita lanjut. Kenapa ini berjemur di lapangan basket? Ya Bapak Ibu, wong kesalahannya cuma ngobrol ya Bapak Ibu, masa dijemur di lapangan basket. Lalu push up 15 kali ini tidak sesuai dengan yang dikerjakan Bapak Ibu, yang dilanggar. Kita lanjut Bapak Ibu. Mari berlatih kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bukan duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain gitu. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ada lari Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan jawaban Ibu. Oh, ini hukuman Ibu. Konsep yang mana menurut Bu dia tidak sesuai? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini kan pelajaran PJOK Ibu. Jadi lari itu masih dibilang memang pelajarannya ya, karena pelajaran PJOK. Jadi memang ini sudah biasa. Jadi Bapak sudah semua ya Bapak Ibu? Sesuai semua ya Bapak Ibu. Kita sudah berlatih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi posisi kontrol. Di sekolah kita itu, posisinya guru itu macam-macam. Ada yang penghukum ini ilustrasinya seperti ini. Muridnya salah sedikit dia langsung menghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Lalu sebagai teman, dia kepada murid itu terlalu dekat gitu ya Ibu. Lalu membuat merasa bersalah. Jadi muridnya ini, kamu belajar yang benar, kasihan orang kamu. Jadi membuat murid merasa bersalah. Pemantau ini tidak memberi hukuman, tidak apa, dia hanya melihat saja. Anaknya begini, muridnya begini, dilihat saja. Ini posisi kontrol. Ini lalu yang terakhir adalah posisi manajer. Dia mengatur, jadi mengatur, dia tidak langsung menghukum, jadi dia sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, diharapkan seorang guru itu seperti posisi manajer. Itu memang sulit dilakukan, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba sedikit demi sedikit. Lalu kita lanjut Bapak Ibu. Ini biasanya penghukum itu biasanya kata-katanya yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Lalu yang teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Lalu pemantau begini, apa yang sudah kamu lakukan? Apa peraturannya? Dia hanya bertanya dan tidak melakukan apapun. Lalu yang manajer, dia bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Dia bertanya kepada murid. Kalau ada masalah, penyelesaiannya seperti apa? Itu kalau kita posisinya sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu ada satu cerita, ini agak panjang, saya bacakan. Ini contohnya kalau
posisi sebagai manajer, kalau ada muridnya bermasalah di sekolah, dia bertindak seperti ini, Bapak Ibu. Saya baca cerita agak panjang nih, Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik di meja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung menerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengambil bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bergembira kembali. Jadi Bapak Ibu, itu adalah contoh kasus bagaimana kita harus bertindak kepada murid yang melakukan kesalahan. Ditanyakan dulu apa alasannya sehingga yang membuat kesalahan ini, seperti kata Ibu Sang tadi, tidak merasa dendam karena salah hukum, jadi bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini materi yang kena Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sebenarnya, bukan sama Bapak Ibu, tapi kata-katanya itu cenderung pada kebaikan universal. Keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan yang sering kata-katanya yang kita lihat kan seperti ini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau di keyakinan kelas kita katakannya berubah menjadi bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menjadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lalu dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti ini kaitannya dengan menjaga kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Lalu gunakan masker, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau keselamatan atau keamanan. Kenapa Bapak Ibu kita keyakinan kelas? Karena kalau kata-katanya sudah negatif, ini nanti penerimaannya juga negatif. Karena kenapa? Seperti berkaitan dengan posisi kontrol, orang itu kan tidak mau dikontrol-kontrol, tidak mau dilarang-larang. Tetapi kalau kalimatnya menjadi bertanggung jawab, menghormati, menghargai, mereka tangkapan kita,
pandangan kita ini sudah positif. Oh, saya harus menghargai teman, berarti saya juga tidak boleh mengganggu. Coba bandingkan, jangan mengganggu teman, itu kan negatif ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita menghargai teman, itu penangkapan kepada hati itu lebih positif dan mudah-mudahan diterapkan secara positif juga. Kemarin saya sudah melakukan di kelas Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas. Di kelas sudah saya lakukan Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu abstrak Bapak Ibu seperti ini. Kalau peraturan langsung pada pokoknya, tidak boleh makan di kelas. Kalau ini kan menjaga ketertiban, jadi seperti itu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah saya buatkan di kelas saya. Kemarin sempat video juga, tapi videonya nanti ditonton di akhir-akhir Bapak Ibu. Lalu segitiga restitusi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk tadi itu Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu kalau ada murid yang bersalah, ditanyakan dulu, kamu kenapa? Dan kamu kenapa melakukan itu? Lalu diberi penguatan supaya dia tidak terus terlalu merasa besar. Kamu wajar melakukan itu. Kita bisa mengatakan seperti itu. Kamu boleh melakukan seperti itu. Yang penting kamu mau minta maaf. Lalu setelah ini apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahannya itu? Ini maksudnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Di sini menstabilkan identitas itu yang kita sering harusnya berkata begini Bapak Ibu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, begitu. Jadi membesarkan hati. Memang ini sebenarnya bertentangan Bapak Ibu. Orang bersalah kok masih mau dibesarkan hatinya. Tapi orang yang bersalah itu kan juga manusia Bapak Ibu. Mungkin dia melakukan kesalahan, ada hal-hal alasan di balik kesalahannya itu, makanya kita tanyakan dulu, kita besarkan hatinya dulu. Kamu wajar melakukan seperti itu. Yang penting dia mau apa nanti akibatnya kalau dia melakukan seperti itu. Ini dijelaskan Bapak Ibu. Lalu pada validasi kebutuhan kita tanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini kita tanyakan kepada siswa, kenapa hal itu dilakukan. Lalu di terakhir Bapak Ibu kita tanyakan, kalau kamu melakukan hal itu, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dan kamu langgar. Kita tanyakan seperti itu. Kalau kamu misalnya melakukan kesalahan ini, apa dampaknya bagi orang lain? Lalu apa yang tanyakan juga. Kita tidak langsung kamu harus begini. Kita tanyakan kepada siswa itu yang baik yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu apa kira-kira. Tanyakan pasti, oh saya mau begini. Tadi seperti kasusnya Angkot dan Dino ditanyakan, kamu mau menjahit baju kancing. Dia mengatakan itu kan diceritain, tapi tidak ada salahnya nanti kita terapkan ini kepada murid-murid kita di sekolah. Tapi mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada murid-murid yang bermasalah ya. Paling di murid kita yang paling banter tidak mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Ya mungkin itu Bapak Ibu. Murid kita itu memang banyak yang tidak pintar Bapak Ibu, tapi itu tidak masalah Bapak Ibu. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting itu adalah perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemarin Bu Sam itu bilang lebih baik kita membimbing karakter, nanti kecerdasannya itu mengikuti perlahan-lahan. Bapak Ibu. Nah ini contoh restitusi yang saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Oh tadi Ibu dapat laporan, katanya kamu bermain bola di dalam kelas. Apakah itu benar? Kamu suka main bola ya? Apa kamu sering bermain bola di dalam kelas? Atau ini yang pertama kali? Saya lakukan beberapa kali. Begitu ya? Menurut kamu, apakah itu tertarik bermain bola? Kalau tidak, kamu menyadari kalau kamu melakukan itu salah. Baik, berbuat salah itu wajar. Asalkan kamu tidak mengulanginya
kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu pegang? Ya, kelas bukan tempat untuk bermain bola. Kalau kamu tidak bisa bermain di lapangan karena panas, kamu bisa bermain di pagi hari pada hari Minggu. Atau kamu bisa bermain pada sore hari. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kalau begitu sekarang kamu boleh kembali. Ya, itu Bapak Ibu. Itu sebenarnya ada memang murid yang bermain di dalam kelas seperti itu. Jadi ini sebenarnya benar-benar terjadi di kelas saya. Bermain bola. Tadi Ibu dapat kabar. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi materi kita pada hari ini sudah tersampaikan secara keseluruhan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan menjadi angka awal yang positif untuk melakukan perubahan di sekolah kita. Tapi sebelum kita tutup Bapak Ibu, saya ingin ada satu guru yang mau merefleksi dengan kegiatan kita hari ini. Ada Bapak Ibu yang mau merefleksi? Bu Yesi? Ya, silakan. Oh iya kan. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan banyak informasi tentang budaya positif. Dan ini akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Dan saya juga berharap ini juga akan menjadi inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yasi. Sekali lagi mungkin dari Ibu Kepala Sekolah memberi penguatan kepada kegiatan hari ini. Ya Ibu sedikit saja, tidak apa-apa. Terima kasih waktunya yang diberikan Dewi pada saya. Saya pada kegiatan ini yang lebih umum menyimpulkan, istilahnya menyimpulkan saja. Iya, iya benar. Ya. Alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini bisa dibilang sudah berjalan dengan lancar. Ada timbal balik, ada umpan balik dari semua guru. Alhamdulillah juga ikut berpartisipasi apa yang disajikan oleh Bu Eni. Ada umpan baliknya dari teman-teman guru yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberi manfaat pada kita semua dan bisa menjadi pembelajaran yang baru mungkin bagi guru-guru yang lain. Nanti siapa tahu kedepannya bisa terjalin juga dari TGB. Ini menjadi dasar bagi Bapak Ibu guru kedepannya, sehingga akan menjadikan yang lebih baik dan lebih baik lagi dari kegiatan hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Eni yang sudah membagikan ilmunya pada teman-teman guru khususnya di SDN Lantai 1 ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mendapatkan tambahan ilmu yang lebih bermanfaat dan lebih berguna lagi, baik pada diri sendiri ataupun pada
siswa-siswanya nanti khususnya pada lingkungan sekolah di SDN Lagar 1. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan di pagi hari ini. Terima kasih Ibu. Cukup ya Bapak Ibu. Kita tutup kegiatan hari ini dengan doa. Bapak Pastor mau membacakan doa untuk hari ini? Ya, silakan Bapak. Ya, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mate.